Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Bapak siapa? Alhamdulillah sehat juga. Nah, sebelum kita mulai tutur materian, tentunya kita berdoa. Doa tolong dipimpin oleh KM. Oke. Baik, sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dirahmati, mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum mulai materian, saya absen dulu ya. Absen pertama Fajar, Hadir Pak. Fatan, Hadir Pak. Ahmad Fitri, Hadir Pak. Haji Rasid, Hadir Pak. Fadel, Hadir Pak. Ridwan. Hadir, Pak. Oke, untuk pematerian hari ini kita akan mempelajari mengenai pneumatik. Sebelumnya, apakah yang Anda tahu pneumatik itu apa? Hadir Pak. Belum ada Pak. Belum tahu Pak. Problemnya sistem tekanan berbasis udara. Bisa disebut juga. Jadi untuk pematerian pneumatik ini ada pengertian, fungsi, komponen utama, dan simbol. Kemudian untuk pengertian itu pneumatik itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti itu udara atau angin. Jadi sistem ini itu menggunakan udara untuk menghasilkan suatu kerja yang disebut pneumatik. Jadi pneumatik ini sistemnya itu menggunakan udara yang mana penggeraknya itu silinder atau apa disebut juga akuator. Dan untuk fungsinya itu di dunia industri itu ada banyak, diantaranya ada menjepit benda kerja, itu memindah dan juga memindahkan benda kerja. Ada juga untuk mengatur posisi benda kerja dan menggerakkan dan mengendali arah benda kerja. Nah, untuk komponen utama pneumatik ini yang pertama itu ada sistem pembangkit udara, itu ada kompresor contohnya. Yang kedua ada unit pengelola udara atau regulator tekanan. Kemudian ada katup sebagai pengatur arah, itu solenoid valve. Kemudian yang keempat itu ada akuator atau silinder. Kemudian ada sistem perpipaan. Kemudian ada sistem pengendali dan display. Ya, untuk kerja berkomponen itu memang komponen kompresor. Itu kompresor itu sebagai untuk menaikkan tekanan udara. Selanjutnya ada silinder. Silinder ini sebagai penggerak gaya, menggerak dan yang dihasilkan dari tekanan udara. Dan di sini ada contoh cara kerja dari silinder pneumatik. Tolong bisa disimak. Jadi untuk yang silinder ini tipenya itu single. Kenapa disebutnya single? Itu karena cuma ada satu jalur yang untuk masukkan udaranya. Udara mendorong silinder. Dan ini ada peda juga, yaitu peda itu mengembalikan posisi awal. Dan ini tipe yang double. Karena ini biasanya itu maju mundur langsung menggunakan tekanan udara. Ini dalamnya itu ada piston, komponennya silinder tube.
lanjut ke komponen selanjutnya. Juga ada katup solenoid valve itu untuk mengarahkan aliran udara bertekanan. Sini ada yang tahu cara kerja dari solenoid valve, kenapa bisa berubah aliran udaranya? Bapak, jadi kalau katup solenoid valve itu bisa mengubah aliran udara tergantung dari aliran listrik yang didapat. Jadi kalau misalkan dapat aliran listrik, nanti katupnya terbuka. Tapi kalau misalkan tidak mendapat aliran listrik, nanti katupnya tertutup. Jadi udaranya tidak mengalir. Oke. Bisa sudah itu. Jadi mari kita lihat video ini cara kerja dari solenoid valve ini tipe 5/2. Nah, yang sebelah samping itu yang tadi itu terlihat dari solenoid valve-nya. Bisa lihat dari video tersebut itu ketika aliran udara mengalir itu solenoid itu akan turun, dan ketika solenoid valve itu mendapatkan arus listrik dan mengubah posisi jalur udara, sehingga itu akan bergerak maju dan juga sebaliknya. Menjadi cara kerja solenoid valve ini ketika tidak mendapatkan arus listrik, solenoid valve itu masih normal dan tidak akan mengubah posisi saluran udaranya. Dan ketika untuk mengubah saluran udara itu, solenoid valve itu harus mendapatkan aliran listrik. Selanjutnya itu ada regulator kontrol pressure, yaitu untuk membatasi tekanan udara pada sistem pneumatik. Ini berfungsi untuk agar ketika silinder itu bekerja tidak terlalu besar tekanannya dan tidak akan mengakibatkan silinder itu akan rusak. Jam simbol, ini ada simbol-simbol dari komponen pneumatik. Juga ada kompresor, kompresor itu simbolnya seperti ini, bisa dilihat, dan tangki udara, bisa dilihat simbol-simbolnya, dan nama komponennya ada filter, ada pemisah aliran. Di sini simbol-simbol katup solenoid. Bisa lihat simbol-simbol solenoidnya yang ada katup 3/2 NC, katup 3/2 NC dengan manual, ada katup 3/2 NO dengan roll, kembali dengan pegas, ada katup NC dibersihkan dengan roll, dan katup 3/2 NC dibersihkan dengan manual dan pengunci. Ada katup 5/2 yang dibersihkan dengan udara dan kembali dengan pegas. Juga ada katup 3/2 yang dioperasikan dan dikembalikan dengan udara. Juga ada katup 5/2 yang dioperasikan dengan solenoid dan manual dan dengan udara. Ini masih banyak lagi, bisa dilihat di gambar.
Saya ini prinsip kerja sistem pneumatik. Nah, untuk prinsip kerja dari pneumatik ini, ketika kompresor itu menghasilkan tekanan udara dan menyalurkan udara tersebut ke refrigerator tank ini untuk menyimpan tekanan udara dan mengalir ke solenoid valve. Nah, di solenoid valve ini itu fungsi untuk mengubah aturan dari aliran udaranya. Ketika solenoid valve itu mengalir ke belakang dari silinder, itu silinder ini akan bergerak maju, dan sebaliknya jika udara itu masuk dari depan, silinder itu akan kembali ke belakang. Nah, ini cara kerja aquator. Di sini ada dua tipe aquator. Jadi aquator itu penggerak aquator itu. Dia ada dua, ini yang single ini yang ada tugasnya, dan ada double acting cylinder. Double acting cylinder ini bedanya itu ada tidak ada pegasnya. Kalau single acting cylinder ini dapat pegas. Pegas ini fungsi itu untuk mengembalikan kembali keadaan silinder seperti semula tanpa menggunakan tekanan udara. Dan sebaliknya kalau double acting cylinder ini fungsi itu cara kerjanya itu ketika silinder ini mendapatkan dorongan tekanan udara dan untuk mengembalikan kembali ke posisi semula itu harus menggunakan tekanan udara. Dan di sini ada cara kerja solenoid valve 5/2 dan juga silinder. Kita bersepat saja untuk menghemat waktu. Karena waktu kita terbatas, kita percepat saja. Dan selanjutnya ini ada rangkaian sederhana dari pneumatik, yang mana di sini ada tanda segitiga. Ini itu penampakan kompresor. Yang kedua ini ada yang kotak, ada tanda tunjuknya itu simbolkan regulator. Selanjutnya yang ini itu simbolnya itu katup evap, dan yang atas ini ada seperti gambar pegas, ini ada silinder. Oke, untuk model ini cukup saja. Ada yang ditanyakan? Ya boleh. Apa sih yang dimaksud dengan katup 3/2, 4/2, dan NC, NO nya normal sama normal itu? Untuk katup yang 5/2 dan itu yang ini ya? Ya. Nah, 5/2 ini tetap ya 5/2. 3/2 aja Pak, oke. Di 3/2 ini tunjukkan itu ada tiga lubang yang untuk memasukkan udara, selang, dan dua ini itu jalurnya. Ada dua jalur yang mana akan ketika ini bergeser, yang ada tanda kali itu akan mengubah dari posisi dari arah saluran udaranya. Kalau normalitasnya di mana ya? Nah, kita contohkan ini ketika P1 ini 3/2 ya, yang P1. Contohkan misalkan kita kelihatan nggak? Kita memasukkan selang di sini, 1 dan 2, dan 1 di sini. Nah, ketika ini katup itu dijalankan,
katup itu akan bereaksi dan memindahkan yang fungsi jalur yang petunjuk tanda panah ini itu jalur sebenarnya. Jadi ketika bergerak ini akan berfungsi untuk menyalurkan darah posisi ini bergeser. Jadi ketika ini bergeser jadi akan berhubung ke sini dan misalnya kembali lagi akan berhubung ke ketiga. Jadi antara 1, 2 dan 3, 2. Gitu. Ada yang tanyakan lagi? Ini cukup Pak. Oke, untuk pematerian hari ini kita cukupkan saja. Sebelum kita akhiri, kalian tolong pimpin doa. Pak, sebelum mengakhiri pembelajaran kita kali ini, dimulai marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekian pematerian dari Bapak. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.